Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bapak-bapak, saudara-saudara, jamaah Masjid Al-Jihad yang berbahagia. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berhadir karena berkat rahmat Allah. Untuk itu mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga kita pada malam hari ini bisa bertemu muka, berwajah. Sudah sembahyang maghrib kita adakan taklim, pengajian ceramah agama. Sebenarnya kegiatan kita ini sudah lama lah, kadang kita istirahat, cuma sayangnya itu istirahatnya itu melayur sehingga mau kita istirahat. Kemudian alhamdulillah pada bulan September ini tahun 2021 kita bisa kembali mengadakan kegiatan yaitu taklim, ceramah agama, kuliah agama. Kemudian yang sudah ulun diberi kesempatan oleh pimpinan untuk mengisi, untuk menyampaikan materi. Adapun yang sudah itu ulun menyampaikan materi tafsir Al-Quran. Tafsir Al-Quran yang sudah ulun sampaikan itu surah Al-Fatihah. Tafsir surah Al-Fatihah cuma belum limbah, belum selesai. Sudah sampai ayat keempat. Ini sudah berapa kali pertemuan, belum ada menghitung lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah belum sampaikan materinya, penafsirannya. Kemudian alhamdulillahirabbil alamin. Ayat kedua sudah Ar-Rahmanir-Rahim. Ayat ketiga sudah. Kemudian Maliki Yaumiddin ya sudah. Yang belum iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sampai waladhdallin. Amin ila akhir surah. Untuk malam hari ini dan malam-malam berikutnya ini ulun kada melanjutkan dulu ke ayat berikutnya, cuma tidak mengevaluasi untuk sekedar mengingatkan kembali
apakah para hadirin masih ingat terhadap materi yang ulun sampaikan? Untuk itu ulun pada kesempatan kali ini itu tidak mengulang-ulang aja. Makanya ulun menggunakan tafsir yaitu At-Tashil. Tafsir At-Tashil li Ta'wil Tanzil yang disusun oleh Abu Abdullah Ibn Mustafa Al-Arabi. Kalau yang sudah ulun menggunakan tafsir Jalalain, tafsir Jalaluddin Asyuti wa Jalaluddin Al-Mahalli. Kemudian juga tafsir Imam Shawi ini sebagai syarah yang menyarahi atau menjelaskan kitab tafsir Jalalain. Itu nama tafsirnya itu Tafsir As-Shawi ala Jalalain. Kalau tafsir Al-Jalalain ini metodenya metode Al-Ijmali. Metode Al-Ijmali. Metode Ijmali ini cara penafsiran Al-Quran dengan cara penafsiran Al-Quran dengan penjelasan huruf per huruf, kata per kata dalam suatu ayat, dengan memperhatikan struktur kebahasaannya, qiraatnya, untuk ditarik istinbatnya, ditarik kesimpulan secara umum atau global. Ini metodologi penafsiran secara ijmali. Jadi metodologi penafsiran itu, metodologi penafsiran Al-Quran itu ada 6. Yang pertama itu an-nizam atau metode at-tahlili. Kemudian yang kedua metode al-ijmali. Yang ketiga metode al-muqarran. Yang keempat metode al-mawdu'i. Yang kelima metode bil maksur. Yang keenam metode al-islah wal ajwibah. Jadi pada masa-masa yang telah berlalu ulun menggunakan tafsir Jalalain. Jadi dahulu pernah kami singgung mengenai apa metodologi al-ijmali. Cuma belum kami beri contohnya. Untuk ini pada malam hari ini ulun beri contoh dengan penafsiran Jalaluddin As-Suyuti dan Jalaluddin Al-Mahalli. Ulun kasih contoh metodologinya. Ulun ambilkan surah yang terpendek dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Kautsar, surah Inna A'tayna. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Yang artinya inna, sesungguhnya kami Allah, a'tainaka, telah memberikanmu,
ya Muhammad, wahai Muhammad. Jadi kitab tafsir Al-Jalalain ini dalam penafsirannya memakai metode itu al-ijmali. Jadi di sini beliau memberikan keterangan penafsiran itu secara singkat saja. Jadi di sini inna a'tainaka, sesungguhnya kami Allah a'tainaka telah memberikan padamu. Kemudian ditafsirkan ka, kamu di sini adalah Muhammad. Jadi dalam Al-Qur'an kalau ada ka itu Muhammad, Nabi kita, karena beliau yang diturunkan wahyu pada beliau, wahyu Al-Qur'an. Dan serupa dengan Al-Qur'an yaitu Al-Hadis. Ini kata itu kamu. Ini adalah domir, Pak. Domir itu adalah kata ganti. Kata ganti untuk anta. Kak. Anta itu kamu. Kata gantinya kak. Oleh itu jadi maf'ul. Inna a'tainaka ya Muhammad. Sesungguhnya kami telah memberikan padamu ya Muhammad, wahai Muhammad. Jadi dalam tafsir Jalalain ini ayat-ayatnya itu per lafal itu diandang di dalam kurung. Lafalnya dibuat dalam kurung. Itu ayat, kalau ada kurungnya pasti ayat lafal. Kemudian keterangannya di luar kurung. Ini metode ijmali. Demikian juga kayak tafsir atau terjemah defak. Tafsir Al-Qur'an terjemahan defak. Itu ada keterangannya di bawah. Kalau itu di bawah itu namanya footnote, catatan kaki. Tapi kalau tafsir Jalalain ini di sampingnya, di luar kurung. Dan penafsirannya itu singkat-singkat, kata anya, itu ciri khas metodologi penafsiran, yaitu al-ismali. Inna a'tainaka, sesungguhnya kami telah memberikan kamu ya Muhammad, hai Muhammad. Al-Kautsar. Al-Kautsar ini apa? Nah, sewaktu ayat ini diturunkan, sewaktu Al-Qur'an itu diturunkan kepada bangsa Arab, ini Al-Kautsar ini masih asing bagi mereka, masih asing. Walaupun Al-Qur'an itu diturunkan ke dalam bahasa Arab, tapi masih asing, tidak ada yang tahu. Untuk ini kemudian nanti ada riwayat Al-Kautsar itu apa, itu ada dalam hadis. Itu penjelasan dari Nabi, tafsir dari Nabi itu ada. Di sini ditafsirkan Al-Kautsar bahwa nahrun fil jannah. Al-Kautsar itu adalah sungai di surga. Nahrun fil jannah. Wa hauduhu. Sungai itu adalah telaganya. Sungai yang mengalir dari telaga Al-Kautsar. Taridu alaihi ummatuhu, yang mendatangi, yang datang di sungai itu umatnya. Jadi besok di kiamat itu umatnya akan mendatangi sungai itu, hendak meminum airnya. Jadi ini penafsiran yang pertama Al-Kautsar.
Al-Kautsar itu sungai atau haud, telaga atau danau. Wal kautsaru al khairul katsir. Dan al-Kautsar itu adalah kebaikan yang banyak. Al khairul katsir. Kebaikan yang banyak dari Nabi Muhammad SAW. Minan nubuwati. Di antara kebaikan itu kebaikan Nabi itu adalah an-nubuwah. Beliau diangkat sebagai nabi dan rasul. Jadi nubuwah ini adalah kenabian dari Nabi Muhammad SAW. Wal Quran dan Quran. Jadi nubuwiyah itu juga Al-Kautsar, nubuwah itu juga Al-Kautsar juga. Artinya, maksudnya, karena dengan kita mengikut ajaran Nabi, itu kita akan mendapat kebaikan yang banyak. Al-Kautsar itu kebaikan yang banyak. Wal Quran juga Quran. Jadi Quran itu juga disebut Al-Kautsar, kebaikan yang banyak. Jadi Al-Quran ini adalah wahyu firman Allah yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk pedomani, menjadi pedoman, petunjuk untuk kebahagiaan, untuk kesejahteraan umat Muhammad di dunia wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Dan membacanya itu sebagai ibadah. Membaca Al-Quran itu adalah suatu ibadah, banyak pahalanya. Satu huruf saja itu diberi pahala oleh Allah SWT itu bagi yang membacanya 10 kebaikan. Lam akul alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Jadi hitungannya bukan alif lam mim itu 10 kebaikan, karena alif lam mim itu terdiri dari 3 huruf, yaitu alif, lam dan mim. Alif lam mim. Kita mendapat berapa? 10 kali 3, 30 kebaikan. Itu baru di luar sholat, Pak. Belum lagi di dalam sembahyang. Untuk itu sembahyang, ada ulama yang berpendapat bahwasanya sembahyang yang afdol itu yang panjang suratnya, banyak jumlah ayat-ayatnya. Itu sembahyang yang afdol. Itu pahala membaca Al-Quran. Jadi Al-Quran itu juga dinamakan Al-Kautsar, yaitu kebaikan yang banyak. Wasyafa'ah wa nahwiha, dan syafaat dan semisalnya. Jadi dengan kita mengikuti ajaran Rasulullah SAW, ajaran Islam yang sumbernya dari 2 sumber, Al-Quran sumber pertama, kemudian sumber kedua Al-Hadis. Dengan kita mengikuti ajaran keduanya dengan berpedoman dengan Al-Quran dan hadis, beramal
menurut petunjuk Al-Quran dan hadis. Ini insya Allah kita selamat sejahtera fid dunya wal akhirah. Kemudian yang imannya tipis itu kadang imannya hilang. Misalkan seorang pencuri yang sedang mencuri. Jadi sewaktu mencuri itu imannya telah hilang. Kadang-kadang melaksanakan sholat, kemungkinan sedang mencuri. Tapi dikala mencuri imannya hilang. Jadi iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Al-imanu yazidu wa yanqusu. Iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Jadi orang yang demikian kurang imannya, seandainya nanti di akhirat itu kurang beruntung, itu bisa ditolong dari sahabat Nabi. Maka di sini syafaat juga Al-Kautsar, sahabat Nabi, kebaikan, wanahnya dan semisalnya. Fasolli li rabbika wanhar. Fasolli, maka sholatlah, sembahyanglah, li rabbika, untuk Tuhanmu. Di sini ditafsirkan oleh Imam Asyuti, sholata idin nahri, yaitu sholat hari raya Idul Nahri atau Idul Adha. Idul Nahri itu sama dengan Idul Adha. Nahar itu guluan, nahrun, besaran gulu. Tapi kalau nahron itu menyembelih. Hari raya penyembelihan. Maksudnya hari raya Idul Adha. Jadi sembahyang di sini ditafsirkan oleh Syekh Jalaluddin Asyuti sebagai apa? Sholat hari raya Idul Adha, wanhar, dan sembelihlah kurban. Wanhar di sini diartikan, ditafsirkan nusukaka. Nusuk itu hewan sembelihan yang khusus untuk beribadah pada Allah. Nusuk jadi manasik haji peribadatan. Sembelihlah hewan kurbanmu untuk beribadah. Tapi kalau hewan yang tidak dikhususkan untuk beribadah itu namanya bahimah aja, binatang ternak aja. Bedanya bahimah dan nusuk. Misalkan dalam kamus itu naharo al-bahimata, menyembelih binatang ternak. Tapi di sini wanhar, sembelihlah, nusuk binatang kurbanmu, hewan kurbanmu. Inna syani'aka wal abdar. Sesungguhnya orang yang tidak senang kepadamu Muhammad, mubghiduka. Di sini ditafsirkan orang yang membencimu, orang yang memarahimu, membencimu, tidak senang pada agamamu. Wal abdar, dialah yang terputus. Al-abtar di sini ditafsirkan al-munqati'u, yaitu mengkotak itu terputus dari rahmat Allah. Al-munqati'u an kulli khair, orang yang terputus dari tiap-tiap kebaikan. Jadi orang yang tidak sayang pada Nabi, orang yang
membenci kepada Nabi itu akan terputus dari rahmat Allah. Kalau orang tidak mendapat rahmat dari Allah, ini dalam hidup itu kita akan jadi apa? Tidak disayangi Allah SWT. Bisa celaka terus lah. Belum lagi nanti di akhirat. Belum lagi nanti di akhirat. Karena di akhirat ini adalah kehidupan untuk selama-lamanya, kehidupan yang kekal dan abadi. Karena waktu sudah sampai, jadi ulun pada malam ini dan malam mendatang, malam ini kita sholat membaca tafsir at-tasil, tafsir yang metode tanya jawab atau model evaluasi. Misalnya nanti kalau ini sudah materi ini mbah, Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Kita teruskan dengan tafsir Jalalain, Bidahul Abid, tafsir Imam Syafi'i, Dr. Ibnu Syihab, Ibnu Katsir dan sebagainya. Bapak-bapak, para hadirin jamaah sholat 5 waktu. Waktu habis dari ulun cukup sekian saja, semoga bermanfaat bagi sampean beradaan umumnya dan khususnya bagi diri pribadi ulun. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.